Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Di malam hari kelahiran beliau, banyak peristiwa yang disampaikan dalam beberapa riwayat. Di antaranya, banyak berhala yang berjatuhan pada malam hari itu. Termasuk juga terlihat sinar yang begitu terang benderang di Cakrawala, sehingga sampai menyinari istana-istana yang berada di Syam. Demikian pula istana Kisra di Persia bergoncang, dan api kaum Majusi yang mereka sembah selama 1000 tahun tiba-tiba menjadi padam. Di sisi lain, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan banyak keberkahan. Diceritakan dalam satu riwayat, Ibunda Aminah tidak merasakan sakit sama sekali ketika melahirkan beliau. Demikian pula Halimatus Sa'diyah ketika merawat, mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air susunya yang tadinya kering tiba-tiba berubah menjadi banyak, sehingga dapat diminum bukan hanya oleh Nabi, tetapi juga oleh anak-anaknya sendiri. Demikian pula dengan kambing-kambingnya, hewan peliharaan gembala mereka yang tadinya kurus kering, tiba-tiba berubah menjadi hewan-hewan yang gemuk dan memberikan air susu yang melimpah ruah yang dapat dinikmati oleh Halimatus Sa'diyah dan seluruh keluarganya. Itulah keberkahan. Seperti mana orang-orang Arab mengatakan sumur dengan kata birkatun. Sumur digali beberapa meter ke dalam bawah tanah. Mungkin bisa 10, 15, 20 meter bahkan lebih. Tetapi air yang dihasilkan oleh sebuah sumur mungkin hanya 1 atau 2 meter saja. Tetapi air yang sedikit itulah yang kemudian diambil terus menerus, hari ke hari, minggu, bulan, tahun. Tetapi air itu tetap ada. Itulah keberkahan. Dia mungkin kelihatan sedikit secara nominal, tetapi manfaatnya dirasakan begitu banyak dan melimpah ruah, dan dirasakan hampir selama hidup, tentu saja dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perlu kepada keberkahan usia, yaitu usia yang boleh saja singkat durasinya, tetapi dengan sesingkat usia itu dia mampu melakukan dan menghasilkan karya-karya manfaat yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Sahabat bernama Sa'ad bin Mu'az masuk Islam usia 30 tahun dan dipanggil oleh Allah di usia 36 tahun. Hanya 6 tahun berada di pangkuan Islam, tetapi ketika ia wafat, ars berguncang untuk menyambut rohnya. Sahabat Mu'az bin Jabal hidup hanya 33 tahun, tetapi berapa banyak hadis yang berhasil diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang terkenal Umar bin Abdul Aziz hanya berusia 41 tahun, tetapi berhasil memimpin Madinah dan namanya harum sampai hari ini. Imam An-Nawawi hanya berusia 46 tahun, tetapi karyanya masih terus dibaca dan diulang-ulang sampai detik ini. Kita perlu kepada keberkahan waktu, yaitu kemampuan untuk menggunakan waktu itu dengan begitu maksimal dan begitu bermanfaat. Ada orang yang tidur 10 jam, tetapi ketika bangun, dia bangun dalam keadaan letih, loyo dan tidak memiliki semangat. Tetapi sebaliknya, ada orang yang hanya tidur 4 jam saja, tetapi dia bangun dengan semangat, hatinya tenang,
karena dia mendapatkan keberkahan waktu tidur. Rasulullah SAW bahkan dengan khusus mendoakan kita sebagai umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berikan keberkahan kepada umatku di waktu pagi hari. Semua orang, semua kita diberikan oleh Allah karunia 24 jam. Tetapi ada orang yang mampu dengan 24 jam melakukan banyak hal dan banyak urusan. Sebaliknya, ada orang yang dengan waktu yang sama untuk mengurus satu urusan saja, dia tidak mampu melakukannya dengan baik. Kita butuh kepada keberkahan waktu. Kita butuh kepada keberkahan rezeki. Rezeki yang boleh saja nominalnya sedikit, tetapi dengan nominal yang sedikit itu, Allah mampukan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ada orang yang diberikan penghasilan puluhan juta rupiah setiap bulan, tetapi masih saja terus mengeluh dan merasa tidak cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada orang yang Allah berikan hidupnya barangkali pas-pasan, sedikit pendapatannya, tetapi yang sedikit itu penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya tenang, hidupnya bahagia, wajahnya selalu tersenyum, dan dia selalu mengucapkan Alhamdulillah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia dan keluarganya. Kita butuh keberkahan dalam kehidupan kita ini, dalam mengelola diri kita, dalam mengatur keluarga kita, dalam mengurus negeri yang kita cintai ini, dalam mengelola sumber daya alamnya, dalam mengelola sumber daya manusianya, dalam mengelola ekonominya. Kita butuh keberkahan. Itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keberkahan itu tidak pernah akan datang dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebaliknya, keberkahan itu akan datang kepada kita dengan keimanan dan ketakwaan kepadanya, seperti mana firman Allah di surat Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan, minas samai wal ard, turun dari atas langit dan keluar dari perut bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.